mengalahkan pasukan dia adalah orang-orang yang bersunat, sunat khitan, gitu kan. Orang yang tersunat ini, laki-laki yang bersunat yang akan mengalahkan. Herakl pada saat itu terbangun di tengah malam, panggil semua para penasihatnya. Apa ini sebenarnya? Mimpinya apa maknanya? Kenapa kok baru menang? Sudah jelas-jelas pasukan kita menguasai banyak wilayah Persia, kita kalah. Tapi ini bukan orang Persia yang dihadapin, ada orang-orang yang cirinya seperti ini. Pada saat itu orang-orang pada memberikan nasihat, ya, kita cari kira-kira wilayah mana yang orang bersunat, kemudian kita serang wilayahnya sebelum mereka menyerang kita. Maka waktu itu tersebarlah berita di pasukan Romawi, setiap kali ada orang yang asing dianggap bukan dari wilayah Romawi, tangkap, diperiksa, sunat atau enggak. Untung antum tidak hidup pada zaman itu. Mereka menemukan pada saat itu ada satu orang ditangkap, Yahudi bersunat, gitu kan. Waktu ditangkap dibawa ke Herakl. Lalu Herakl pada saat itu mengatakan, kalau memang betul Yahudi ini yang bersunat tidak ada yang lain, maka bunuh semua Yahudi sekarang. Yahudi sedikit jumlahnya, nggak besar, gitu kan. Mereka eksklusif, tidak mau orang lain masuk ke agamanya, gitu kan. Mereka menganggap manusia yang lain itu lebih rendah dan seterusnya. Baru saja Herakl mempersiapkan pasukan mau menyerang orang-orang Yahudi, tiba-tiba ketangkap satu lagi, turunan Arab, gitu kan. Ketangkap di wilayah Romawi, diperiksa, sunat juga, gitu kan. Maka disampaikan kepada Herakl, ini ada orang lain ini. Jadi bukan cuma orang Yahudi saja yang bersunat, gitu kan. Maka para prajurit pada saat itu diarahkan kepada orang-orang Arab. Kalau begitu kita harus memulai orang-orang Arab, karena dilihat dari sisi jumlahnya. Menurut penelitian pada saat itu, dari orang Yahudi dan orang Arab lebih banyak populasi orang-orang Arab ini, karena hampir seluruh jazirah Arab dikuasai oleh mereka. Maka pada saat itu Herakl pun mulai berkata kepada para prajuritnya, coba lihat, kalau ada orang-orang Arab yang lain, kafilah-kafilah mereka lewat atau siapa saja, coba tangkap, bawa ke saya lagi, saya ingin bicara. Pada saat itu dengan hikmah Allah, Herakl mendengar dari suku Arab keluar Nabi. Dia belum tahu ini Nabi Muhammad SAW, dia cuma dengar ada keluar dari suku Arab Nabi. Maka dia bilang, coba tangkap siapa saja yang datang, bawa ke saya. Dengan hikmah Allah pada saat itu ada kafilahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan jalan ke negeri Syam. Negeri Syam masuk Palestina, gitu kan. Jadi kalau jazirah Arab itu dia lewatin Palestina, baru kemudian dia keliling ke Syria dan seterusnya. Biasa rihlat asy-syita'i was-saif disebutkan dalam Al-Quran, perjalanan musim dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy melakukan perjalanan berdagang, kemudian mereka beli dagangan negeri Syam, Palestina, Syria dan seterusnya, mereka bawa pulang ke Mekah, gitu kan. Lewatlah kafilah ini, kemudian ditahan oleh prajuritnya Herakl. Herakl pada saat itu karena dia seorang pendeta dan dia dengar informasi di Arab ada keluar Nabi, dia tahu ini memang masa keluarnya Nabi terakhir. Maka dia lebih fokus lagi kepada orang-orang Arab ini. Lewatlah kafilahnya Abu Sufyan, kemudian dibawa. Lalu kemudian Abu Sufyan, Herakl berkata, tentunya diterjemahkan ya, dari bahasa Inggris waktu itu mereka gunakan bahasa ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arab. Ada penterjemahnya. Herakl lalu berkata kepada orang-orang Quraisy, duduklah, mana pemimpin kalian? Abu Sufyan waktu itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan Herakl. Herakl raja dunia. Abu Sufyan hanya kepala suku saja di Mekah, gitu kan, dan Mekah adalah kota yang sangat kecil. Maka Herakl tanya, mana pemimpin kalian? Ditunjuk, ini Abu Sufyan. Lalu kata Herakl, duduk kamu di depan, yang lain semua duduk di belakang, gitu kan. Saya akan bertanya pada pemimpin kalian ini, apapun yang dia ucapkan, kalau benar kalian harus bilang benar. Kalau dia bohong, bilang dia bohong. Kalau tidak, maka saya akan bunuh kalian semua. Disiapkan prajurit-prajurit yang mengepung kafilah itu. Ini di istanahnya, ya, Herakl itu sendiri. Abu Sufyan sempat berkata, demi Allah, bila aku berbohong pun, maka tidak akan ada yang berani meluruskanku karena aku pimpinan mereka. Tetapi aku tokoh Quraisy dan sangat memalukan bila aku bohong. Herakl mulai bertanya, teman-teman sekalian, dan ini kisah disebutkan dalam riwayat Bukhari, riwayat sahih. Dan ini adalah sesuatu yang perlu diketahui oleh muslimin, bagaimana pada saat itu dakwah luar biasa. Nabi SAW sudah nyebar kemana-mana, sampai Herakl pun sudah sampai padanya dakwah Islam. Dia mulai bertanya, apakah benar di wilayah kalian keluar seseorang mengaku Nabi? Maka kata Abu Sufyan, iya.
Lalu kata Herakl, bagaimana jalur nasabnya? Orangnya gimana secara nasab? Ayahnya, kakeknya segala. Terhormat nggak? Kata Abu Sufyan, sungguh ia memiliki jalur nasab yang suci di antara kami. Tahu, jalurnya jelas. Siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa pimpinan-pimpinan juga di Quraisy. Herakl tanya lagi, apakah ada yang pernah mengaku Nabi sebelumnya di antara kalian? Di suku Arab ini, di Mekah pernah nggak ada yang ngaku Nabi sebelumnya? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Tanya lagi Herakl, apakah ada di antara kakeknya yang dulu menjadi raja sehingga menguasai jazirah Arab? Bukan cuma kepala suku, bukan cuma pimpinan wilayah Mekah, tapi seluruh jazirah Arab pernah dipimpin? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Memang betul, karena Abdul Muttalib pada saat kita ceritakan kisahnya menjadi raja Mekah, itu hanya di Mekah. Lingkupnya cuma sekitar Taif pun, kota yang dekat sekitar 60 km nggak dikuasai oleh Abdul Muttalib, cuma Mekah saja. Jadi tidak dianggap raja pada saat itu, gitu kan? Herakl bertanya lagi, apakah kalian pernah menilai dia mengaku sebagai pendusta? Bagaimana kedudukan dia? Pendusta atau bukan? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Bahkan dia tidak pernah sama sekali berdusta. Dan di kaum kami, dia dapat julukan orang yang terpercaya. Herakl tanya lagi, apakah yang menjadi pengikutnya orang-orang lemah atau orang-orang terhormat? Yang sekarang yang banyak ikut menganut agamanya, orang-orang lemah, miskin, para budak, atau orang-orang terkenal? Kata Abu Sufyan, orang-orang lemah. Memang banyak di antara muslimin dari kaum fukara, orang-orang miskin, para budak, dan seterusnya. Herakl bertanya lagi, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bertambah. Kata Herakl lagi, apakah ada pengikutnya yang meninggalkan agamanya setelah jadi pengikutnya? Setelah masuk Islam, ada nggak yang murtad, yang tinggalin agama? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Artinya bertambah, mayoritasnya semua bertahan dengan agamanya. Ada 1-2 orang yang tidak dihitung, gitu kan? Lalu Herakl berkata, apakah ia pernah berkhianat? Orang ini pernah khianat sesuatu nggak? Amanah dikasih segala. Abu Sufyan bilang tidak pernah. Namun sekarang antara kami dengannya ada kesepakatan damai, kesepakatan Hudaybiyah, gitu kan? Dan aku tidak tahu apakah kedepannya ia akan berkhianat. Tapi sebelum ini tidak pernah ada pengkhianatan. Kata Abu Sufyan, aku sungguh tidak, waktu itu belum masuk Islam ya. Nanti kita tahu setelah masuk Islam pembebasan kota Makkah, Abu Sufyan punya peran yang besar juga dalam Islam, gitu kan. Waktu itu belum masuk Islam, dia mengatakan, aku sungguh tidak menemukan celah untuk mencari kekurangan Muhammad kecuali di situ. Karena semuanya benar ini, yang ditanya semuanya benar enggak? Orangnya terpercaya, orangnya begini, orangnya begitu. Dia bilang cuma ini saja celahnya. Apakah dia pernah berkhianat? Selama ini nggak pernah. Tapi sekarang ada kesepakatan damai antara kami dengan dia, kesepakatan Hudaybiyah. Kalau sekarang masih aman, tapi tidak tahu ke depan, mungkin dia berkhianat. Kata Abu Sufyan, cuma itu celah yang saya bisa temukan untuk menceritakan kekurangan. Herakl bertanya lagi, apakah kalian telah memeranginya? Kata Abu Sufyan, iya. Lalu kata Herakl, bagaimana hasil peperangan kalian dengannya? Kata Abu Sufyan, sekali ia menang, maksudnya di Badr. Sekali kami menang, maksudnya di Uhud. Karena setelah itu tidak ada peperangan, gitu kan. Kalau perang Ahzab itu dianggap gabungan, bukan antara Quraisy dengan Nabi SAW murni, tapi Badr sama Uhud murni, nggak ada gabungan pasukan lain. Ahzab gabungan Yahudi, gabungan semua suku-suku Arab pada saat itu. Maka Herakl bertanya lagi, apa yang ia perintahkan pada kalian? Jadi detail sekali. Abu Sufyan mengatakan, ia memerintahkan kami agar menyembah Allah satu tanpa menyekutukannya, serta meninggalkan apa yang nenek moyang kami lakukan, sembah-sembah berhala. Ia juga memerintahkan kepada kami agar mengerjakan sholat, jujur, dan tidak mengemis, serta menjaga silaturahim. Herakl lalu berkata kepada penterjemahnya, katakan pada orang ini. Jadi setelah pertanyaan detail, dan ini yang bertanya raja dunia pada saat itu, yang disegani seorang pendeta pada saat itu yang faham agama, baru memenangkan peperangan, artinya baru menguasai dunia. Karena pada saat itu Persia sama Romawi saja menguasai dunia, gitu kan. Maka dia bilang sama penterjemah, sampaikan kepada orang ini, aku bertanya padamu tentang jalur nasabnya. Engkau menjawab bahwasanya ia memiliki jalur yang suci. Demikian pula para nabi dan rasul yang diutus pada nasab terbaik kaumnya. Aku juga bertanya kepadamu, apakah ada di antara kalian yang pernah mengatakan hal yang serupa? Ada enggak orang di Mekah yang pernah mengaku nabi? Engkau menjawab, tidak. Kalau seandainya, maksudnya dari Quraisynya ya,
Kalau kita bicara masalah awal Nabi adanya Ibrahim dan Ismail itu beda. Itu bukan tidak dihitung dari Quraisy, karena Ibrahim alaihissalam dari Babilonia. Sudah pernah kita jelaskan dari awal kisah sirah kita. Dari kalian, dari Quraisy ini sekarang, yang asli tinggal di sana. Apakah ada di antara kalian yang pernah mengatakan hal yang serupa? Engkau menjawab tidak. Kalau seandainya ada yang telah menyatakan sebelumnya, maka aku akan mengatakan bahwa ia hanya mengikuti orang sebelumnya saja. Ngaku-ngaku dulu pernah ngaku Nabi, dia juga sekarang ngaku. Aku juga bertanya padamu, Herakl berkata lagi pada Abu Sufyan, apakah ada di antara kakeknya yang pernah menjadi raja dunia, menguasai? Engkau menjawab, tidak ada. Kalau ada, maka aku akan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengembalikan kerajaan kakeknya saja. Aku bertanya juga padamu, apakah ia pernah berdusta pada kalian? Engkau menjawab, tidak. Maka aku katakan, kalau dia tidak pernah dusta, maka pastilah ia tidak berani berdusta atas nama Allah. Aku bertanya padamu lagi, apakah yang jadi pengikutnya orang-orang lemah atau tokoh-tokoh masyarakat? Engkau menjawab orang-orang lemah. Maka demikian pula para pengikut Rasul. Awal pengikutnya selalu orang-orang lemah, lalu disusul oleh para pemuka kaum. Aku bertanya lagi padamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Engkau berkata bertambah. Maka demikian pula keimanan akan terus bertambah sampai ia sempurna. Aku bertanya padamu, apakah ada pengikutnya yang meninggalkan keyakinannya setelah menganut? Engkau menjawab tidak. Maka demikian pula iman saat telah memenuhi hati seseorang tidak akan pernah keluar lagi. Aku bertanya padamu, apakah ia pernah berkhianat? Engkau mengatakan tidak. Maka demikian pula para nabi dan rasul tidak akan pernah berkhianat. Aku bertanya padamu, apa yang ia perintahkan? Engkau menjawab, ia memerintahkan agar tidak menyekutukan Allah, salat, jujur dan silaturahim. Demikian pula perintah seluruh nabi dan rasul. Lalu Herakl mengucapkan kalimat yang terukir dengan ukiran emas dalam buku-buku sejarah kita, saudaraku seiman. Yang perlu kita tahu, dia mengatakan, bila semua apa yang engkau sampaikan ini benar, maka demi Allah, karena mereka tahu sumpah atas nama Allah pada saat itu, mereka berpegang pada Injil, pasti ia, Nabi Muhammad SAW, akan menguasai apa yang berada di antara kedua telapak kakiku ini. Pasti akan dia kuasai kerajaan ini. Kekuasaan, ya, dan kekuasaan ini akan takluk padanya, dan aku sangat tahu ini zaman keluar Nabi dan akan keluar, tetapi aku tidak menyangka kalau keluar dari sisi kalian. Dan bila aku bisa menjangkaunya, aku bisa pergi ke tempat Nabi itu, maka niscaya aku akan sangat gembira dan menghormatinya. Bila aku berada di sisinya, niscaya aku akan mencuci kedua telapak kakinya. Kata Herakl, aku akan jadi pengikutnya, aku akan mencuci kedua telapak kakinya. Abu Sufyan waktu itu bingung. Bagi Abu Sufyan, Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad adalah orang yang biasa di masyarakat. Bahkan dipanggil Nabi SAW oleh orang-orang Quraisy muzammam atau muzammim. Maksudnya orang yang terhina. Gitu. Mereka menghina Nabi SAW. Mereka kaget, Abu Sufyan kaget. Ini bukan cuma sekedar kepala suku yang sedang ngomong raja dunia. Yang Abu Sufyan tahu kedudukan Herakl. Bilang kalau saya di sisi orang itu, Muhammad SAW, saya akan datang, saya akan gembira, saya akan menghormati, dan saya akan cuci telapak kakinya. Raja dunia akan cuci kaki Nabi SAW. Abu Sufyan waktu itu bilang sama sahabat-sahabatnya, demi Allah, sungguh perkara Abu Kabsh. Abu Kabsh istilah-istilah. Jadi orang-orang Quraisy suka memberikan julukan Nabi SAW yang aneh-aneh. Seperti tadi orang yang terhina, muzammim atau muzammam, atau Abu Kabsh, ya. Abu Kabsh ini julukan penghinaan sebenarnya, ya. Seakan-akan orang yang tidak ada kedudukan, seperti itulah. Telah terlihat jelas, kata Abu Sufyan pada teman-temannya, sampai Herakl raja terkuat dunia pun takut dan tunduk padanya. Herakl ini bahasanya mengatakan, saya akan datang ke sana, saya akan beriman, saya akan hormati, saya akan cuci kakinya, artinya saya akan tunduk. Kerajaanku akan aku berikan. Kaget dia, Abu Sufyan kaget. Abu Sufyan berkata, pada saat itu Islam masuk di hatiku. Abu Sufyan mengatakan, pada saat itu Islam masuk ke dalam hatiku.